Hola teman-teman, balik lagi dengan saya Yuda Perdana Putra, dan di antitesis kali ini saya ingin membahas bagaimana kebahagiaan itu menjadi sebuah produk konsumsi dan justru bukan menjadi tujuan hidup kita sebagai manusia yang masih hidup sampai di detik ini. Siapa dari kalian yang dengan lantangnya mengatakan bahwasanya kita hidup untuk mengejar kebahagiaan? Nah, maka saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kalian itu adalah manusia yang paling konyol dalam mengambil keputusan. Karena kebahagiaan itu apa sih? My first question is, what is happiness? Gitu. Jadi, apa kebahagiaan menurut kalian dan mengapa kalian mati-matian mengejar kebahagiaan itu? Bagaimana jika saya bilang bahwasanya kebahagiaan itu adalah sebuah produk yang dibalut dengan algoritma yang itu sudah dijual dan disuguhkan kepada kalian di keseharian kalian. Nah, agar kalian tahu mengapa kebahagiaan itu adalah sebuah ilusi dan agar kalian juga nggak mispersepsi mengenai ilusi dari kebahagiaan itu, maka kalian bisa tonton video ini sampai akhir. Oke, kita tidak sedang mengejar kebahagiaan, tapi kita sedang menikmatinya. Ini tuh sama halnya dengan ketika kita tuh menikmati kopi di pagi hari, atau kita membeli tas branded yang limited edition, atau bahkan ketika kita tuh berhasil untuk membeli supercar seperti halnya Lamborghini atau Ferrari. Nah, kebahagiaan hari ini itu bukanlah hasil dari pencapaian, melainkan itu adalah hasil dari algoritma dan marketing. Seperti contoh, ketika saya tuh bisa membeli Lamborghini itu, let's say, karena kan saya adalah orang yang tim Lamborghini banget lah. Nah, mungkin di 1 atau 2 tahun pertama saya akan selalu membangga-banggakan mobil Lamborghini bodoh yang sudah berhasil saya beli itu dengan kesan yang saya itu sangat bahagia. Tapi apakah di tahun ketiga saya akan tetap bahagia ketika saya memiliki Lamborghini itu? Ya, I don't think so. Mungkin di tahun ketiga saya itu sudah memiliki target lain yang menurut saya itu akan memberikan kebahagiaan baru. Yang mana ini menjelaskan ya bahwasanya longevity dari kebahagiaan itu tidak menentu dan juga tidak permanen. Ya, mungkin adalah kebahagiaan permanen yang seperti halnya kalian tuh memiliki keluarga yang harmonis atau ya apapun itulah. Tapi apakah kalian akan seterusnya merasa bahagia? Ya, saya rasa tidak ya, karena memang pada dasarnya kita tuh hidup bukan untuk mengejar kebahagiaan, melainkan kita tuh hidup untuk bertanggung jawab. Nah, yang kedua adalah bahwasanya kebahagiaan itu sifatnya subjektif. Contoh, bagaimana bisa kalian yang let's say hidupnya masih pas-pasan bisa merasa bahagia dengan kehidupan kalian yang monoton, sedangkan di luar sana ada orang yang mungkin sangat kaya dengan fame yang sangat besar, justru terbebani dengan hidupnya dan merasa tidak bahagia. Nah, itu adalah poin kedua dari mengapa kebahagiaan itu adalah sebuah ilusi atau lebih tepatnya sensasi. Jadi kebahagiaan itu adalah sensasi sementara yang kita rasakan ketika kita tuh berhasil dalam suatu proses atau progres. Dan menurut saya kebahagiaan itu tuh sifatnya tidak mutlak ya, dan semakin kita kejar kebahagiaan itu, maka semakin kita akan menjadi pribadi yang sangat menderita. Karena memang kita tuh, apa ya, kasarnya tuh, kita hanya akan menjadi pribadi yang sangat-sangat-sangat bodoh ketika kita tuh hidup untuk mengejar kebahagiaan. Karena apa definisi dari kebahagiaan itu sendiri? Yang mana kalau menurut saya kebahagiaan itu adalah sebuah sensasi, dan ya itu akan kalian dapatkan hanya di momen itu gitu. Karena begini, bagaimana bisa ada orang yang bahkan merasa bahagia itu hanya 15 sampai 20 menit ketika dia let's say bisa membeli jet pribadi, atau ketika dia tuh bisa let's say membangun suatu gedung yang besar untuk kerajaan bisnisnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah bahwasanya sesubjektif itu kebahagiaan dan setidak tentu itu longevity dari kebahagiaan. Apakah kalian tuh masih strict ingin mengejar kebahagiaan itu? Jadi janganlah jadi pribadi konyol yang oh ya pokoknya saya harus bahagia, jangan. Karena ya itu tadi, bahwasanya kebahagiaan itu adalah sebuah hasil dari algoritma dan marketing yang kita konsumsi di keseharian kita. Seperti analoginya tuh ketika kalian tuh lapar lah, alih-alih kalian makan, kalian tuh justru malah scrolling TikTok gitu. Kalian lihat yang orang masak-masak gitu. Dan entah bagaimana ada sensasi kenyang yang itu datang kepada kalian, yang mana
walaupun itu tuh sifatnya sementara tapi itu ada gitu. Nah, ini kan seperti sensasi ya, ketika sama halnya ketika kalian tuh memandang bahwasanya ketika kalian menonton bokep itu adalah cinta, dan ketika kalian nonton orang flexing itu adalah kehidupan yang sukses. Nah, representasinya tuh menjadi seperti itu. Jadi kebahagiaan itu adalah sensasi yang entah bagaimana bisa muncul dari eh, diri kita itu. Entah itu tuh bersifat dopamin atau apa, saya tidak tahu ya. Mungkin ada orang yang lebih capable untuk menjelaskannya. Tapi poinnya adalah bahwasanya sampai saat ini kita tuh bukan mengejar kebahagiaan, tapi di setiap harinya kita tuh sedang mengkonsumsi kebahagiaan yang dibalut rapi dengan algoritma, dan itu sudah dijual kepada kita di sehari-hari kita. Oke, untuk tahu mengapa kita tuh selama ini mengkonsumsi dari apa yang dinamakan kebahagiaan as a produk, maka di sini saya akan menyuguhkan beberapa data yang nantinya mungkin akan membuat kalian tuh bisa berpikir lagi atau berpikir ulang bahwasanya apakah kebahagiaan itu layak untuk dikejar atau tidak. Data pertama datang dari Harvard Business Review yang mengatakan bahwasanya industri dari self-help itu bernilai sekitar 11 miliar dolar Amerika dan akan naik lagi jumlahnya. Yang itu sudah cukup menjelaskan bahwasanya kita tuh sebagai konsumen dari konten-konten yang dibalut dengan nuansa yang membuat kita seakan bahagia. Lalu data yang kedua datang dari Discount Study yang mengatakan bahwasanya rata-rata orang menyentuh handphonenya itu adalah di angka 2.600 kali per hari. Dan itu bukan dikarenakan kebutuhan, tapi itu dikarenakan dopamine shot yang timbul ketika kita tuh sedang scrolling atau melihat-lihat barang di e-commerce gitu misalnya. Ini juga menjelaskan ya, mengapa kita itu sangat mudah menjadi orang yang autis terhadap gadget gitu. Yang kalau kalian pernah dengar yang namanya buying retensi, buying attention. Dan secara simpel itu adalah mereka tuh membeli bola mata kita untuk menikmati konten yang ada di sosial media, yang itu akan memberikan kita sensasi seolah kita adalah orang yang bahagia dan senang ketika kita tuh sedang scrolling. Dan ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Noval Harari, yang mana dia mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu bukan diciptakan, tapi korporasi sedang menjualnya. Dan ya, faktanya adalah selama ini kita mengkonsumsi apa yang dinamakan kebahagiaan itu, dan kita menjadi korban dari marketing dan algoritma. Lalu data berikutnya ini datang dari Axios dan GenHQ yang juga mengatakan bahwasanya 70% dari Gen Z dan milenial itu merasa kosong bahkan ketika kehidupan mereka itu nyaman. Ini menjelaskan ya bahwasanya bagaimana bisa mereka yang hidupnya nyaman itu merasa kosong, sedangkan kita yang hidup mungkin masih miskin atau pas-pasan dengan progres dan proses yang sangat-sangat lambat bisa merasa bahwasanya kita adalah orang yang paling bahagia di dunia. Karena seperti yang sudah saya tekankan di awal ya, bahwasanya ketika kita mengejar kebahagiaan, maka itu sama seperti kita tuh mengejar sebuah ilusi dan bukan realitas. Dan ini juga sama seperti yang dikatakan oleh Sigmund Freud, seorang sosiolog dari Polandia. Dia mengatakan bahwasanya makna dan kebahagiaan itu bersifat satu kali pakai, which is saya sudah sampaikan ya, bahwasanya longevity dari kebahagiaan itu tidak menentu tapi juga tidak permanen. Jadi apakah kalian masih berpikir bahwasanya kalian akan hidup untuk mengejar kebahagiaan? Jika ya, maka saya akan dengan gampang mengatakan bahwasanya kalian itu adalah orang yang bodoh. Oke, selain dari data, kebahagiaan ini juga memiliki fakta unik ya, yang mana kebahagiaan itu tuh bisa berdampak eksternal di kehidupan kita ya. Seperti contoh, ada orang yang akan tidak suka terhadap kebahagiaan orang lain, dan juga ada orang yang mungkin akan termotivasi dan terpecut ketika melihat orang lain lebih bahagia. Seperti contoh, di
Kita ambil contoh yang buruknya dulu ya. Beberapa waktu lalu saya tuh membaca berita mengenai orang dari Indonesia yang memenangkan hadiah giveaway dari Mister Beast, yang kalau tidak salah tuh nilainya berkisar 8.000 dolar. Dan apa yang dilakukan orang-orang tolol yang iri dan dengki ini, ya mereka itu mereport akun si pemenang ini sampai Instagramnya hilang. Dan ya seperti itu gitu. Bahwasanya eh, ada loh orang-orang yang nggak suka ketika melihat orang lain bahagia, dan itu adalah dampak eksternal satu. Lalu kalau di contoh yang baik, kita bisa lihat misalnya seperti saya itu adalah seorang yang mengidolakan Cristiano Ronaldo, dan ketika Cristiano Ronaldo itu memenangkan let's say Ballon d'Or atau 5 UCL-nya itu, saya akan merasa bangga dan saya juga akan belajar gitu the way dia menjadi champion dengan segala bentuk disiplin dan kerja kerasnya, maka saya akan tiru itu. Dan juga di contoh lain yang mungkin bisa menjadi keduanya itu, seperti contoh saya adalah fans MU. Di musim lalu ketika di Europa League Manchester United itu sampai ke final, saya tuh ikut bangga itu, saya ikut bahagia, saya ikut senang. Tapi ketika MU itu pada akhirnya kalah di final melawan Tottenham Hotspur, maka saya akan langsung memaki tim kesayangan saya itu ya. Saya akan langsung bilang, anjing, goblok banget MU kok bisa kalah sama ayam sayur. Ya kurang lebih seperti itu. Itu adalah dampak eksternal dari apa yang dinamakan kebahagiaan terhadap psikologi dan emosi kita sebagai manusia. Oke, kesimpulannya, apakah kita itu harus mengejar kebahagiaan atau kita itu menjadi sebuah konsumen dari kebahagiaan? Maka jawabannya ya. Karena apa? Karena dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, harusnya itu sudah membuka pikiran kalian ya, bahwasanya kebahagiaan itu adalah sebuah hal kosong yang itu menjadi sensasi dan menjadi efek samping, bukan menjadi tujuan hidup. Karena mengapa? Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kebahagiaan yang kita rasakan atau yang kita miliki itu bisa berdampak kepada sekitar kita. Seperti contoh, saya itu bahkan ketika saya belum menjadi apa-apa, saya itu sudah terpanggil untuk menjadi orang yang nantinya mungkin akan membuat yayasan atau memikirkan bagaimana orang yang terlahir dengan autisme, atau kalau agar gampang kalian tuh bisa lihat orang-orang yang sekolah di SLB. Nah, saya nantinya ingin membuat yayasan yang berkaitan dengan sustainability kehidupan mereka ya. Karena saya pikir bagaimana mereka itu bisa hidup setelah family mereka itu hilang gitu, atau meninggal. Kan rata-rata kan mereka kan hidup berakhir di panti sosial atau menjadi gelandangan. Nah, itu sangat miris ya. Jadi misi saya adalah dengan kemampuan saya nantinya ketika saya menjadi besar, saya ingin membuat mereka juga mungkin akan merasakan sensasi yang namanya bahagia itu. Dengan cara apa? Dengan cara mereka dipandang sebagai manusia setidaknya untuk satu kali seumur hidup. Oke, bagaimana menurut kalian mengenai topik kita hari ini? Jangan lupa like, comment, dan share, dan mari diskusi, dan juga kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya.